mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, di sini yang perlu saya bagikan kepada saudara, bahwasanya di dalam kitab Wahyu ini mengingatkan kita bahwa di ayat-ayat sebelumnya ada dua malaikat yang muncul dan menyampaikan pesan bahwa, hai kamu umat manusia, bertobat, karena hari penghakiman, hari penganiayaan, hari akhir zaman, hari kesudahan Tuhan akan datang. Jadi kamu harus bertobat. Dan di ujung di ayat yang ke-13 itu dikatakan bahwa dan aku mendengar suara. Aku berarti Yohanes ya, Yohanes yang menulis kitab ini, dan dia menerima wahyu langsung dari Tuhan, dan dia mendengar suara ini langsung dari sorga. Berarti suara Bapa di sorga. Dia menyampaikan bahwa di situ dikatakan bahwa berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saya mengambil tema kecil, diberkatilah orang yang mati di dalam Tuhan. Pasti timbul pertanyaan, apalagi sebagai mahasiswa, kok orang yang mati dalam Tuhan, kok orang yang mati kok diberkati? Kok bisa ya? Pasti timbul sekejap mengejutkan. Nah, kita akan belajar kesempatan pada siang hari ini tentang bagaimana orang yang mati diberkati oleh Tuhan. Artinya mati di dalam Tuhan, artinya mati karena iman setianya. Sewaktu dia masih hidup, dia masih melayani Tuhan, dia tetap mengasihi Tuhan, sehingga di akhir hidupnya dia mengakhiri dengan kesetiaan itu. Itu yang disebut dengan, saya mengangkat tema kecil, bahwa diberkatilah orang yang mati di dalam Tuhan. Berarti ada lawan kata. Berarti orang yang di luar Tuhan mati seperti apa? Pasti tidak diberkati. Jadi di dalam kehidupan kita ini ada pro dan kontra, ada min dan plus, ada lawan kata akan selalu. Kalau kita baik, berarti lawan kata kita akan jahat. Oke, kalau kita pura-pura baik dalam hati, padahal kita jahat. Kalau kita jahat apa adanya dalam hati, padahal baik. Jadi dalam kehidupan ini selalu ada kontradiksi atau hal yang berlawanan. Di sini diberkatilah orang yang mati di dalam Tuhan. Kita sering mendengar diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang hidup di dalam Tuhan. Tapi di sini saya mengambil tema kecil, diberkatilah orang yang mati di dalam Tuhan. Artinya kita melihat di dalam Paulus pernah menyampaikan bahwa dalam hidupnya ketika dia berada di dalam penjara, dia bilang, sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. Berarti contoh kita kalau dalam usaha bisnis kita dapat untung, berarti kita dapat uang banyak dari usaha kita. Diberkati, artinya diberkati dalam Tuhan ini ketika walaupun kita sudah mati, tapi kita diberkati dalam Tuhan karena kita hidup di dalam Tuhan. Karena kita selama kita masih hidup, kita tidak menyia-nyiakan waktu. Akhirnya hidup pun diberkati, mati pun diberkati. Saudaraku, kematian ini bukan akhir menutup usia, tapi kematian itu bertanda bahwa hidup baru dimulai bersama dengan itu yang disebutkan bahwa diberkatilah orang yang mati di dalam Tuhan. Tapi kalau kita mati di luar Tuhan, kita hidup sia-sia. Contoh saya umur sekarang 36, 37 tahun. Saya kalau hidup